Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membacakan buku Tambo Alam Minangkabau tulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono Diraja. Pada video sebelumnya kita sudah membaca tentang perbedaan antara Koto Piliang dan Bodi Caniago. Sekarang kita akan melanjutkan membaca buku ini tentang pesan dari Nini Nan Batijo, Datuk Suri Maharaja Biraja Nan Banigenego, Datuk Ketumanggungan, dan Datuk Parapatiah Nan Sabatang. Langsung saja kita bacakan amanat Nini Yang Batijo. Yang pertama, amanat dari Datuk Suri Birajo Nan Banigenego. Berkata Datuk Suri Biraja kepada segala penghulu dan orang patut di Pariangan Padang Panjang, dengarlah ibarat kata hamba oleh segala penghulu dan orang-orang yang mempunyai bicara. Kan kayu di koto alam, kayu mati di perumahan. Jika engkau kaya di dalam alam, kan mati juga kesudahannya. Berbuah kayu di koto alam, buahnya tindih bertindih. Jika engkau bertuah di dalam alam, hanya tuah itu silih berganti. Kayu pantai di koto alam, pantainya bersandi-sandi. Jika engkau pandai di dalam alam, patah tumbuh hilang berganti. Pikirkanlah sungguh-sungguh oleh segala yang mempunyai bicara akan ibarat kata hamba itu. Selanjutnya, di saat Datuk Suri Biraja akan meninggal, beliau berkata kepada segala raja-raja dan segala penghulu dari lareh Koto Piliang dan lareh Bodi Caniago. Adapun kita segala yang disungkup langit, yang ditanahi bumi, lalu ke Mekah dan Madinah sekalian, sedikit pun tiada yang lebih dan kurangnya. Jika dikatakan lebih, ada kekurangannya. Jika dikatakan kurang, ada kelebihannya. Dikatakan rendah, ada tingginya. Dikatakan tinggi, ada rendahnya. Jika dikatakan raja lebih tinggi dan orang besar-besar itu, ada kelebihannya. Terlalu rendah pada batinnya, karena barang siapa yang hendak menjadi raja atau orang besar itu hanya mengisi adat, menuang lembaga kepada alam, kepada setiap luha atau lareh atau nagari, itulah rendahnya. Oleh sebab itu, janganlah engkau berdengki-dengkian, karena malu belum dibagi oleh Nini Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parapatiah Nan Sabatang. Meskipun sawah ladang, emas perak, segala ternak dan pakaian juga dibagi. Demikian pula di dalam laras Koto Piliang dan Bodi Caniago. Jika tanah sudah berkabung, padi sudah bergantang, jarum sudah terbentuk seorang, hanya malu yang belum dibagi. Oleh sebab itu, janganlah engkau bercerai-berai sepeninggal kami. Payung yang mempunyai kerajaan adalah Datuk Ketumanggungan. Jika berang, lareh Bodi Caniago kepada larasnya, mengadunya kepada lareh Koto Piliang. Begitu pula sebaliknya. Itulah sumpah setia nenek moyang berdua, yang tiada lapuk oleh hujan, tiada lekang oleh panas. Digali dalam digantung tinggi. Itulah mulanya jadi persemandangan lareh Koto Piliang dan lareh Bodi Caniago.
Bagi lareh Budi Caniago, penghulunya oleh yang sekata, tuahnya karena mufakat, celakanya oleh bersilang. Apabila dapat kerja semufakat, jadilah barang kerjanya, meskipun kemana-mana, maksudnya pun sampai. Adapun lareh kutub piliang orang beraja, apabila hendak menyusun larasnya berkirim surat kepada Datuk Pemuncak Alam di Sungai Tarap, Datuk Indomo di Sarwaso, dan Tuan Kadi di Padang Gantiang, di atas daulat yang dipertuan. Maka barang apa-apa kerjanya pun menjadi berkat. Pemuncak Alam di Sungai Tarap, Payung Panji di Sarwaso, Suluh Bendang di Padang Gantiang, Sening Cina di Singkarak Sanyang Bakar, Harimau Campo di Batipuah, Tangkai Alam di Pariangan Padang Panjang, Pasak Kungkuang di Sungai Jambu, Raja Besar di Bukit Batu Patah. Kita berkata dengan orang tahu, lebih bak santan dengan tengguli, dan berkata dengan orang yang tidak tahu, lebih bak santan bak antan pencungkil diri. Oleh sebab itu, baik-baiklah engkau mencari salah silik, baik-baik engkau mencari kata pusaka, supaya selamat kamu di dalam alam ini. Itulah pesan dari Minyak Suri Maharaja Diraja. Berikutnya, amanat Datuk Ketua Manggungan disampaikan pada saat beliau akan meninggal dunia di depan segala penghulu dan orang besar-besar dalam lareh Kutub Piliang. Beliau berpesan, sekali-kali hindarkan perceraian dengan orang lareh Budi Caniago, karena merekalah yang mengisi cukai adat Limbago pada kita. Merekalah yang mendirikan kerajaan kita. Dan kalau dihiasi akan tempat kita duduk, payung ubur-ubur itu milik orang lareh Budi Caniago. Oleh sebab itu, jangan kalian sampai bercerai sepeninggal kami berdua. Baik-baiklah engkau memelihara isi alam, isi negari, segala anak kemenakan. Fikir benar sungguh-sungguh, supaya kalian jangan kena sumpah nenek moyang. Berbuatlah seperti laut tidak penuh oleh air, seperti bumi tidak penuh oleh tumbuh-tumbuhan. Bila kalian jadi penghulu dalam lareh Kutub Piliang, janganlah memakan, menghabiskan, jangan menebang, merebahkan, jangan mencincang, memutuskan, karena bicara tidak sekali dapat. Memutih padi orang di kamang, menekang panas sehari, berbelok-belok alang samat, ranting berbelok ke pangkalnya. Berdantun gegar di laut, merentang rupanya kilat, kalang kabut rupanya langit, berputar rupanya angin timur. Pikirkan dia sungguh-sungguh, lemak liuk kayu akar kelimpang, itulah patut bicara. Datuk Ketua Manggungan meninggal di Kotoranah, yakni di kampung Minangkabau sekarang. Bekas kuburan beliau sampai sekarang masih ada di sana, dikenal dengan kubur yang dipertuan yang bersusu 4. Itulah amanat dari Datuk Ketua Manggungan. Berikutnya, amanat Datuk Perpatianan Sabatang. Pesan ini disampaikan kepada penghulu yang 4 dan yang 5 sekota, serta orang-orang cerdik pandai dan orang-orang yang bertuah dalam lareh Budi Caniago. Beliau berkata, rasanya umur hamba tidak akan lama lagi. Hamba hendak pergi ke Solok Selayu, entah kembali entah tidak. Oleh sebab itu, hendaklah pegang pitaruh hamba oleh segala penghulu dan orang cerdik pandai. Pertama, hendaklah kalian kasih kepada negari, kepada isi negari, dan kepada orang kaya-kaya, kepada orang bertuan, kepada alim ulama,
pada tukang, kepada segala penghulu, pada orang yang mempunyai bicara meskipun ia kanak-kanak sekalipun. Apabila ia mempunyai bicara, ikuti olehmu, karena ia itulah yang tangkai nagari dan tangkai alam. Janganlah kalian ubai sepeninggal hamba supaya selamat apa-apa yang kalian kerjakan. Malu orang kepada kalian yang mempunyai bicara ada 6 perkara. Pertama, kuat melawan kepada yang benar. Kedua, memperbaiki parit pagar keliling negari. Ketiga, kuat membelanjakan pada segala pekerjaan yang baik. Keempat, kuat mengusahakan pekerjaan. Kelima, tahu kepada yang benar. Keenam, kuat menyelesaikan yang kusut dalam negari dan tahu dengan basa-basi. Apabila ini dapat terpakai, niscaya jadilah kalian panglima besar dalam negari, menjadi ikutan segala isi alam dan luar, dan kalianlah penghulu pilihan dalam alam ini. Kata yang 4 akan dipakai. Pertama, jangan berdengki-dengkian. Kedua, jangan hina menghinakan. Ketiga, jangan bertolong-tolongan kepada pekerjaan maksiat. Keempat, jangan menghasut orang dalam negari untuk berkelahi. Jagalah 12 perkara yang akan dipakai. Pertama, kuat memberi makan isi negari. Kedua, benci pada segala kejahatan. Ketiga, banyak harta. Keempat, banyak ilmu pengetahuan yang baik. Kelima, berhati baik kepada orang banyak. Keenam, giat berusaha. Ketujuh, menerima umpan dan puji dengan lapang dada. Kedelapan, kasih dan sayang kepada yang teraniaya. Kesembilan, pandai berbicara. Kesepuluh, pelihara lidah. Kesebelas, tahu kepada yang benar. Kedua belas, ingat-ingat pada kata kias. Itulah tadi pesan dari ketiga nenek itu, Nenek Suri Maharaja Dirajo, Datuk Katuh Manggungan, dan Datuk Parapatiah Salatang. Itulah video kita kali ini. Berikutnya akan kita lanjutkan membaca buku Tamu Alam Minangkabau ini pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.